Hai Andika, guys di sini di beberapa hari kemarin kita udah membahas laptop murah dari Zarek dengan harga 3,6 juta, udah pakai panel IPS Full HD dan juga udah pakai SSD. Nah, di video kali ini kita akan bahas yang lebih BBJS lagi, harganya 3,8 juta, jadi selisihnya sekitar 200.000, bedanya yang sekarang dia bisa jadi tablet. Selisih 200.000 aja, dan tentu udah touchscreen dong. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Dan perkenalkan, ini adalah Zarek Sky 360 Mini. Kalau yang kita bahas kemarin adalah 232 Mini. Apa bedanya? Ya angkanya dong, 232 dan 360. Enggak, cuman bedanya biasanya memang kalau 360 di laptop itu adalah kode angka untuk sebuah laptop yang convertible 2-in-1 atau laptop yang bisa menjadi tablet. Jadi dia bisa diputer sampai 360 derajat atau bisa jadi tablet. Gampangnya seperti itu. Dan karena bisa jadi tablet, jadi udah punya fitur touchscreen. Kalau untuk dimensi layarnya sama, karena sama-sama memiliki nama mininya. Jadi dimensinya 11,6 inch, cocok untuk pelajar yang SD, SMP, atau yang belum mampu untuk membawa laptop dengan dimensi yang besar dengan bobot yang di atas 2 kg. Karena untuk dimensi dari Zarek Sky 360 Mini ini sekitar 1,5 kg. Cocok banget untuk pelajar SD, SMP, jadi kasihan kalau misalkan bawa terlalu berat, kasihan juga untuk pertumbuhannya nanti, karena takutnya tumbuhnya ke bawah, nggak ke atas. Kemudian untuk frame layarnya, sebenarnya udah cukup tipis di ketiga sisinya, karena kalau misalkan terlalu tipis ketika dia jadi tablet juga nggak akan ada pegangan untuk jempol, kurang nyaman juga kalau misal mode tablet. Cuman entah kenapa frame bagian bawahnya kok tebel banget. Padahal nggak ada logo Zarek atau tempat untuk apa gitu frame bagian bawahnya. Untuk webcamnya ada di bawahnya frame, jadi menurut saya sih seharusnya bisa lebih tipis lagi. Kalau untuk spesifikasinya mirip-mirip dengan versi 232 Mini kemarin, karena selisih harganya juga sekitar 200-300 ribu aja. Jadi untuk memori RAM-nya 4GB dual channel DDR4 dengan speed 1600 MHz. Kemudian untuk storage-nya, nah ini storage-nya agak beda nih. Kalau kemarin kan full SSD 256GB SATA dengan speed 500 Mbps. Kalau di versi Sky 360 Mini ini dia memiliki dua storage. Jadi ada SSD 256GB SATA yang speednya sama, dan ada satu tambahan eMMC dengan 32GB. Zarek ini sepertinya emang brand dengan produk yang BBJS banget ya, atau budget pas-pasan jiwa sosialita, karena dengan harga di bawah 4 juta udah dapet laptop yang bisa jadi tablet, kemudian juga udah Full HD, touchscreen, RAM-nya 4GB, storage-nya ada 2, eMMC, dan SSD, bukan hard disk. Saya ulang lagi, SSD. Jadi terima kasih buat Zarek karena udah menggembirakan kaum BBJS atau budget pas-pasan jiwa sosialita. Kalau untuk prosesornya sama juga dengan versi 232 Mini kemarin. Jadi prosesornya menggunakan Apollo Lake Intel Celeron N3350 dengan 2 core 2 thread. Wah, ini pasti bakalan banyak yang komen, wah kok masih 2 core 2 thread Celeron N3350 lagi. Nah, sekali lagi karena harganya udah murah banget, ya pasti ada part yang dikorbankan. Sebenarnya bukan dikorbankan ya, karena itu adalah harga wajar dari sebuah laptop yang biasanya menggunakan Intel Celeron N3350, dan harga wajarnya laptop di brand lain biasanya juga belum touchscreen dan belum SSD. Kalau dari segi desain sebenarnya masih sama dengan versi 232, cuman yang ini warnanya silver dengan logo Zarek yang nggak bisa nyala seperti di 232 kemarin. Untuk engselnya belum bisa dibuka dengan satu tangan karena mungkin bagian atasnya itu lebih solid dan lebih tebal ketimbang casing bagian bawah. Karena memang biasanya laptop yang touchscreen itu layarnya bakalan lebih solid, lebih tebal untuk menjaga untuk menjaga touchscreen-nya. Dan untuk engselnya menurut saya memiliki sistem pakem yang agak menarik. Jadi ketika dia ada di posisi 180 derajat, tek, nah dia kayak ada kuncinya gitu. Jadi aman kalau misalkan kita gunakan di mode 180 derajat seperti ini, dia nggak akan jatuh-jatuh ke bawah. Kalau misalkan kalian pengen ya presentasi seperti ini ya, itu enak. Tapi kalau misalkan pengen jadi mode tablet, ya digaskan lagi sampai notok jedok ke bawah. Jadi untuk sistem engselnya kayak ketika dia lurus, tek, nah dia akan kunci. Dan ketika clamshell dia akan ngunci lagi, jadi kayak ada sistem pakemnya gitu. Kalau untuk soal build quality, sebenarnya casing yang bagian atas ini udah solid, cuman yang bagian area armrest dan area keyboard masih ada area-area yang kerasa kopong, nggak sesolid versi Sky 232 Mini kemarin. Tapi yang saya suka di bagian area keyboard ini adalah finishing matte-nya yang musuhan dengan jari saya, karena sama sekali nggak nempel dengan fingerprint, padahal tangan saya itu adalah tipikal tangan yang cepet banget basah.
Kemudian kalau untuk keyboard, menurut saya kurang edge to edge atau kurang minggir. Jadi tombolnya itu nggak sebesar versi Sky 232 mini kemarin, yang walaupun dimensinya itu 11,6 inch, tapi keyboardnya masih pas untuk jari saya yang jempol semua. Nah di versi Sky 360 mini ini karena dia kurang lebar, jadi tombol keyboardnya itu nggak cocok untuk jari saya. Tapi mungkin buat pelajar yang jempolnya atau jarinya masih kelingking semua, ya mungkin nggak masalah. Tapi untuk jari saya yang udah jempol-jempol semua ini sih agak kurang nyaman sih. Kemudian untuk kalian yang suka tombol power memisah dengan keyboard, Zyrek Sky 360 mini udah memisah tombol powernya dengan letaknya itu ada di port I/O sebelah kanan. Kemudian kalau untuk touchpadnya, permukaannya itu dikasih lapisan yang agak kasar biar nggak terlalu licin untuk berselancar atau browsing ketika menggunakan touchpad. Menurut saya sih udah cukup nyaman di harga segini, cuman emang agak keras. Jadi kalau misalkan kita tekan itu butuh force yang cukup keras agar dia terregister dan responsif. Tapi kalau untuk klik bagian kanannya enggak, jadi klik kirinya ini lebih keras lah ketimbang klik kanannya. Kemudian yang menarik adalah posisi webcamnya, karena posisi webcamnya itu kadang di atas, kadang di bawah. Jadi kalau posisinya clamshell dia akan ada di bawah, dan kalau dijadikan tablet dia akan ada di atas. Sebenarnya untuk posisi webcamnya udah menarik banget, jadi dia bisa di bawah, bisa di atas. Sayangnya untuk resolusinya sama dengan Sky 232 mini kemarin, jadi mentok di 480p. Ya, menurut saya kalau misalkan kalian akhirnya memutuskan untuk membeli 360 mini ini, dibudgetkan lagi untuk webcam eksternal. Karena saya pribadi webcam 720p aja jarang saya pakai, apalagi kalau 480p. Kemudian untuk touchscreen-nya sendiri, mengingat harganya di bawah 4 juta, menurut saya sih udah oke banget, responsif dan minim stuttering. Zyrek sendiri tidak memberikan keterangan apakah layar touchscreen-nya ini support dengan stylus atau pensil untuk touchscreen. Tapi kalau digunakan untuk menggambar yang nggak terlalu pro atau menggambar hanya sekedar untuk belajar sih menurut saya udah lebih dari cukup. Kemudian untuk konektivitasnya, Wi-Fi-nya pakai 802.11n atau Wi-Fi 4 dengan Bluetooth-nya versi 5. Dan untuk port I/O-nya di sebelah kanan ada input power, USB 2.0, slot micro SD card, dan tombol power. Di sebelah kiri terdapat input power, USB 3.0 Type A, dan mini HDMI. Di bagian dalamnya hampir sama dengan versi 232 kemarin, fanless atau tanpa kipas, karena memang prosesornya hanya 6 watt, hemat daya banget. Untuk RAM-nya juga nggak bisa di-upgrade, yang bisa adalah SSD-nya dengan cara diganti ke kapasitas yang lebih besar. Kemudian untuk baterainya memiliki kapasitas 29,6 Wh, baterai standarnya laptop di bawah 4 juta. Untuk datanya lebih cepat ini ketimbang versi 232, mungkin karena udah touchscreen, dan 232 kemarin 30 Wh, ya selisihnya cuma 0, sih ya. Dan untuk dataan baterainya ketika saya coba untuk web tasking, Chrome, Wi-Fi on, screen brightness-nya 50% itu bisa bertahan sekitar 4 jam 30 menit. Kemudian kalau dari segi performa, ya mirip-mirip dengan versi 232 kemarin karena prosesornya sama, konfigurasi RAM sama. Dan buat kalian yang mungkin sekarang terbesit pemikiran kok prosesornya masih kentang 2 core 2 thread 6 watt, ya sekali lagi kampanyenya dari Zyrek ini adalah siswa top belajar. Jadi memang disegmenkan kepada belajar. Kalau dibilang kentang untuk gaming dan editing sih iya, tapi kalau kentang untuk aplikasi ringan seperti Word, Excel, browsing ya nggak kentang karena memang segmennya. Dan kalau kalian terbesit pemikiran seperti tadi berarti kalian bukan segmennya. Tapi sebaliknya kalau ada yang terbesit pemikiran, wah cocok banget nih buat anak yang mungkin baru masuk sekolah atau buat adik yang baru pegang laptop, harganya juga nggak terlalu mahal, berarti Anda adalah target market atau segmen dari Zyrek 360 mini ini. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Zyrek Sky 360 mini, sebuah laptop BBJS dengan harga yang sangat terjangkau 3,8 juta tapi memiliki fitur yang bisa menjadi tablet, kemudian bisa menjadi mode tenda, mode reverse, dan mode lain-lain lah. Terserah kalian mau bikin engselnya ini seperti apa. Kelebihannya menurut saya di harga 3,8 juta udah touchscreen. Kemudian untuk kelebihan lain adalah SSD-nya yang sudah memiliki kapasitas 256 GB, cukup besar untuk sebuah laptop di bawah 4 juta. Biasanya itu main aman di 128 GB plus dibonusi eMMC walaupun kapasitasnya nggak terlalu besar, 32 GB. Untuk RAM-nya 4 GB udah standar sih ya. Kalau untuk RAM-nya 4 GB standarnya laptop di harga yang hampir 4 jutaan. Prosesornya juga kalau dibilang kentang banget, kita lihat harganya dulu. Harganya 3,8 juta, standarnya laptop di harga 4 juta pasti pakai Celeron. Kekurangannya, nah kalau misalkan memang mau cari kekurangan menurut saya adalah
Keyboardnya yang menurut saya terlalu kecil untuk jari saya yang jempol semua. Kemudian webcamnya sebenarnya posisinya menarik, bisa di atas bisa di bawah. Sayangnya resolusinya masih 480p. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.